Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi mengenai AutoCAD. Nah, jadi saya juga kebetulan diminta untuk menggambar denah rumah dari teman saya gitu. Jadi ini kebetulan beliau minta tolong untuk gambar denah ini untuk keperluan mengurus IMB ya. Nah, ini adalah contoh rumahnya. Jadi kita gambar denahnya dulu, tapi juga beliau minta untuk digambar tampak depannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke AutoCAD. Kita langsung saja start template-nya with with no template aja ya, no template matrix. Lalu di sini sengaja saya hide biar agak luas saja. Kita gunakan MV setup untuk membuat asnya. Ini 10x6. Kita ke home dulu. Layer properties manajernya dibuka. Kita buat as dinding. Warnanya hitam, land weight-nya 0,0 saja. Oke. Kalau sudah, ini ada di as dinding ya, atau ini dikeluarkan aja biar kelihatan. Ya, seperti itu. Kita gunakan MV setup. Oh, kita lihat dulu ya unitnya ya. Unit sini pakai milimeter, presisinya mungkin satu angka di belakang koma. Ini decimal degreesnya sama internasional, terus oke. Kemudian kita buat MV setup, enable paper space nya no, pilihnya metric, lalu skalanya full. Paper width nya atau lebarnya, lebar X nya ya, ke samping itu adalah 6000, lalu ke atas itu adalah 10.000. Ini adalah as dindingnya 10x6. Ini masih jadi satu, mungkin kita explode X, kemudian pilih objeknya, enter, kita klik. Nah, ini sudah terpisah. Oke, kalau sudah, kita buat garis tengah untuk membagi dua area ya, karena sini pasti 3 meter kali 3 meter nih, soalnya nggak ada tulisannya sih. Lalu ini kamar tidur itu 3 meter, ini 2,5 meter ya, berarti yang dari ini dari bawah kita offset O, enter, 2500, enter. Lalu kita offset lagi O, enter, 3000, enter, ke atas. Nah, ini kita potong TR, enter. Ini juga kita potong. Nah, seperti itu. Dan di sini 3000 atau 3 meter ya, KO, enter, 3000, enter, ke atas seperti itu. Kamar mandi ini 1,5 meter, berarti kita O, enter, 1500, enter. Nah, ini kita perpanjang, extend, EX, enter. Kamar mandi ini tengahnya sebenarnya 1,5 ya dibilangnya. O, enter, 1500, enter, seperti itu. Terus kita TR, enter, seperti itu. Nah, ini gini ya. Ya. Lalu ini dihapus. Jadi begitu. Sini dibilangnya ruang keluarga dan sini dapur. Oke, ini as dindingnya sudah selesai, berarti kita buat kolom. Di sini kita tambahkan di layer properties. Ini langsung saja. Kita nambahnya di sini atau LTN, new layer. Ini kolom 15x15. Oh, saya kan pakai milimeter ya, berarti 150x150. Kolomnya kita ganti warnanya biru. Terus ini 18. Oke. Terus kita tambah juga arsiran.
arsiran, warnanya mungkin abu-abu. Terus ini 0,05. Oke, kita masuk ke kolom. Oke, selanjutnya kita buat kolom REC, klik 150,150 ya. Kemudian ini kita offset ke dalam, enter, sejauh 30. Ini kemudian kita fillet, escape, F enter, kemudian radius R enter. Kita pilih 6. Ini ke sini, kemudian enter. Ini ke sini, kemudian enter. Ini ke sini, enter lagi. Ini ke sini dan enter. Kemudian ini kita offset, enter, sejauh tadi 30. Sejauh 6 ya. 6. Ini keluar seperti itu. Setelah di offset, ini kita buat circle, C enter, cari center point di sini, arahkan ke sini saja ya. Dia sudah seperti itu. Kemudian ini langsung kita mirror, boleh ke bawah sini, kemudian mirror lagi, ini ke bawah sini. Kita mirror lagi, ini ke bawah sini, kemudian enter. Kalau sudah, ini kita offset 6 keluar, lalu kita buat garis sini min 45, kemudian panjang garisnya 20 atau 30 ya. Enter lagi, kemudian kita offset, enter, sejauh 6 ya. Ini garis tengah ini kita hapus, kemudian ini line seperti itu. Kalau sudah, ini kita trim. Yang di trim yang ini ya, yang ini nih. Nah, ya seperti itu. Ini atasnya sudah oke. Oke, kalau gitu ini kita hatch, tapi pilih arsiran dulu, H enter. Kemudian kita pilih ANSI 33. Coba kita ini 4 aja. Terus pick point ke sini, sini. Terus ini dan ini kayaknya 4 kebesaran. Kita coba 1. Ya boleh 1 ya. Ini apa namanya, quick propertiesnya di off dulu aja. Kemudian kalau sudah, kita buat lagi hatch, itu yang arcon sini, lalu epic point lagi yang dalam. Ini coba 2, lalu besar berarti 0,4, 0,3. Poin yang dalam juga. Oke, ini yang dalam belum ada hatch ya, maka kita ulang. Oke, ini sudah jadi kolom. Kita buat blok B, kemudian tulis kolom underscore 150, dan oke. Oh iya, kita select object, enter, pick pointnya, shift klik kanan, meet between 2 point, jadi biar pas di tengah-tengah ya, dan oke. Nah ini kita move, M enter, shift klik kanan, meet between 2 point, ulang, M enter, klik objeknya, enter, shift klik kanan, meet between 2 point, kemudian ini dan yang ini.
lalu kita tempatkan di sini. Ini kita quick properties kita on dulu. Kita lihat ini masih layer arsiran, kita ubah ke kolom. Oke, ini kita ganti layer kolom, dimatikan lagi. Selanjutnya kita insert I enter. Oke, sini dan sama I enter. I enter. Kita masukkan ke setiap persinggungan ya. Ini tadi pas di tengah-tengah ya. Kita ulang. Ya. Nah, seperti itu. Ini depannya juga sebenarnya ada tembok ya. Udah ada tembok dan pagar. Mungkin kita kasih aja ya. Oke, kalau sudah kita buat kolom, kita buat layer dinding. Ini dinding itu warnanya mungkin ini boleh magenta, kemudian ketebalan ya sama. Sip. Kalau sudah kita buat rectangle itu 150 1000 REC enter, kemudian klik 1000, 150 enter. Terus kita offset ke dalam 20 ke dalam seperti ini. Terus ini kita tarik. Kalau sudah kita ganti ke arsiran, kemudian H enter, pilih yang ANSI 32, klik di sini. Ini skalanya 100, kebesaran ya 10 atau 50 terlalu besar ya, 10 saja ya. Oke, enter. Kalau sudah, ini kita masukkan ke layernya, kan masih variasi ya, kita masukkan ke dinding. Semoga ini nggak apa-apa, begini bisa kita tarik itu. Ini bisa kita jadikan web block nanti, ataupun enggak juga nggak masalah ya, udah bisa ditarik. Kita masukkan ke sini, ini dipilih, ditarik. Oke, kemudian ini di mirror, pilih sini dan sini, kemudian ya, dan ini yang kita mirror. Ini sudah pas, ini bisa kita copy. Itu ini juga bisa kita copy di sini. Sini, kemudian di sini, dan juga di sini. Ini kita perkecil.
Ini quick properties matikan saja. Oke, ini diperkecil. Oh, ini nggak ada ya, ini nggak ada. Oh, di pojok sini kita belum masukkan blok. Kemudian kita cari lagi yang belum. Ini bisa di mirror. Ini dan sini, enter. Kemudian ini kita buat kecil. Oke. Dan ini kita bisa mirror MI. Oh, sorry salah, MI. Oke, ini kita geser. Kemudian ini kita copy. Ke sini, dan ke sini. Lalu yang bawah ini juga kita copy. Lalu ini juga kita copy. Oke, yang as dinding ini sudah jadi dan dindingnya juga sudah jadi dan kolomnya juga sudah jadi. Oke, sekarang kita akan buat kusennya. Sekarang mungkin buat pintu terlebih dahulu. Kita ubah layernya karena belum ada. Jadi kita buat baru kusen. Ya, kusen bisa kusen pintu kali ya. Terus ini warnanya coklat. Oke. Dan oke. Ini kita klik 2 kali. Kalau sudah, ini sudah ke kusen, kita buat L enter. Ke sini itu 60, ke atas 150. 60 C enter. Kemudian kita buat L enter, kita tarik. Ini kita nyalakan. Snap, auto snapnya. Ini kita buat minus 10. Lalu ke bawah itu 40, ke sini 10. Bentar, lalu kita matikan dan kita trim TR enter seperti ini. Ini garisnya masih misah, kita join aja. Oke, kemudian kita mirror. Nah, ini kita buat. Nah, ini dia pintunya nggak ada ukurannya lagi. Kita pakai yang 80 saja ya, mungkin 80. Kita move 800 berarti. Lalu ini kita buat arsiran, pilih ke arsiran hatch. Arsiran kayu itu ANSI 31. Ini dan ini. Ininya 4 saja ya. Enter.
Lalu kita bikin daun pintunya pakai rectangle REC seperti ini. Oh sorry, ini masih di arsiran ya. Ya, kita balik lagi ke kusen. Ini kita buat rectangle lagi. Ini kan 40. Kita buat REC 60,40 dan kita move ke sini, kemudian CO. Kalau kurang panjang bisa kita tarik tambah 40 lagi. Terus MI kita mirror, klik dan klik. Yes, kemudian kita hatch ke arsiran, H enter, terus pick pointnya ini, kemudian enter. Nah ini masih arsiran, ini kita ganti kusen, berubah lagi. Ini juga yang kotak kecil ini kusen. Ini juga kusen. Oke. Kemudian ini kita rotate, RO, ini dipilih semua. Di sini ke atas, enter. Klik saja. Kemudian kita pakai arc ya. Tapi sebelumnya arc itu garisnya titik-titik ya. Ini belum ada sih. Ini layer kusen. Kita other, pilih load, ISO dash space, dan oke. Pilih A enter, kemudian center, C enter, sini, sini, dan sini ya. Nah ini belum muncul karena ini belum kita ganti. Nah kalau misalnya kayaknya kurang besar, kita LTS, Land Tab Scale, kita ganti jadi 2. Mungkin kurang besar juga, LTS ganti menjadi 5. Oke. Kemudian ini kita blok dulu, B enter, pilih saja pintu underscore tadi 80 ya, 800. Terus select objeknya yang ini, enter, kemudian pick pointnya kita pilih mid between 2 point, supaya pas di tengah-tengah. Oke. Nah setelah jadi seperti ini sudah dibuat blok. Tadi harusnya kita buat wipeout dulu ya, tapi bisa kita edit lagi, BE blok edit, maka akan masuk ke blok pintu. Kemudian oke. Sekarang kita akan buat wipeoutnya, kemudian kita buat rectangle-nya dulu atau buat frame. Sebenarnya bisa ya langsung kita ketik wipeout, tapi takutnya tidak terlalu presisi karena dia masih bebas. Sini kita pindahkan 30, lalu kita ketik wipeout, pilih objeknya ini polyline P, pilih yang ini, terus erase polyline, yes. Kemudian ini kita klik kanan, draw order, send to back. Oke, kalau sudah kita pilih wipeout frame, ini kita ganti jadi 0. Oke, seperti itu, maka akan menghilang framenya. Kalau sudah, close block editor, save the change. Coba ini kita pindahkan ke sini. Nah, maka ini sudah berhasil ya. Kita lihat denahnya lagi, pintunya satu di sini, dan satu di kamar mandi. Kita insert saja pintu. Lalu kita mirror, sorry, ini kita mirror, harus source objeknya kita hapus ya. Ini di mirror, source objeknya dihapus, yes. Kemudian ini dipindahkan seperti ini. Untuk kamar mandi juga sama, ada pintu
satu ya, tapi pintu belakang nggak ada. Oke, kita insert lagi dan kita rotate. Terus kita mirror. Yes, kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita buat kusen jendela. Ini kita masuk ke layer kusen. Kita buat sama seperti tadi. Ini 150 harusnya ya. 150, 60, 150, terus C, enter, close. Ini sama, kita nyalakan dulu dari auto snap. Saat 10, sorry harusnya minus 10 ya, min 10 dan ke bawah itu 40, sini 10, enter. Kemudian kita trim. Lalu ini jendelanya tadi kayaknya single ya, dia ada dua jendela terpisah. Sepertinya jendelanya ukuran 500. Terus kita mirror. Ini kita join dulu deh, join. Terus kita mirror, kita move 500, dan kita buat rectangle. Add 60,40. Terus kita di move ke sini, kemudian mungkin di copy, kita buat rectangle lagi seperti itu. Ini kita buat polyline PL sini, ini. Nah, terus polyline ini kita tarik ke sini sekitar 5. Kita tarik ke sini 5. Ini dia panjangnya berarti 400 ya. Kita ke 410 saja. Kemudian nanti ini kita move ke samping sini ya, jauhin sejauh 5. Maka dia ada sedikit masuk. Kemudian kita bisa ke ke properties. Ini sebenarnya bisa sih ke quick properties di sini, atau kita bisa tekan PR, boleh. Jadi colornya kita ganti warna cyan, terus global width-nya ganti 4 ya. Jadi biar agak tebal gitu. Kalau sudah, ini kita hatch H, tapi jangan lupa ini arsirannya ke arsiran layernya ke layer arsiran ya. Terus H, ANSI 31, pick di sini, dan di sini, kemudian enter. Sama seperti tadi, kita boleh ke buat wipeout dulu. Kita buat rectangle dulu ya, REC, klik dan klik. Kemudian ini arsirannya di kusen. Arsirannya, layernya di kusen. Kita kesini 30, ke atas 30. Oke. Terus ketik wipeout, pilih yang polyline P ini, yes. Kemudian kita pilih wipeoutnya yang ini ya, klik kanan, draw order, send to back. Untuk mengantisipasi, kita wipeout frame-nya kita cek lagi masih 0 ya. Oke. Lalu kita blok. Terus select objeknya ini semua, enter, kemudian specify cornernya meet between 2 points saja. Kemudian oke.
sorry, namanya belum ya, jendela underscore 500. Dan oke. Ini kita rotate, klik saja asal 180. Kemudian ini kita move ke sini, tapi ini ada jarak, kita kasih jarak sekitar, move lagi M, kasih jarak sekitar 500 ya. Kalau 500 ini kecil ya. Kita mirror, berarti ini jaraknya kita ubah ke sini 200. Itu ini jendela. Kemudian di sini ini ada jendela double. Kita bisa buat insert. Sorry, kita bisa buat baru. Kalau gitu, ini ada jendela lagi ya. Nggak ada yang ada jendela lagi. Kita bisa buat baru. Ini 150, ke sini 60, 150, kemudian close. Jangan lupa masih di kusen. Ini juga kusen seperti tadi. Auto snapnya masih nyala ya. Ini minus 10. Minus 10 ke bawah 40, sini 10. TR, terus kita join, terus kita mirror, terus kita move. Ini sekitar 750. Lalu ini kita bisa buat garis seperti ini. Kita copy yang ini ke tengah. Lalu di sini juga kita buat ya, L min 10 ke bawah 40, ke sini 10, kemudian di trim, enter ini dan sini. Ini sudah. Oke, kalau sudah, ini kita copy TR, kita gunakan polyline PL sini 360, berarti jadi 370. 360 ya, 370, enter. Kemudian di move ke sini kiri 5, enter. Lalu ini kita mirror. Salah. Kita mirror. Klik dan klik global width-nya tadi 40 kebesaran ya, 10. Kita samakan sama ini global width-nya BE. Ini global width-nya 4 ya. Global width-nya 4. Kemudian warnanya cyan. Oke. Lalu ini kita buat rectangle REC. Add kalau enggak 60,40. Kamu CO
sini ya. Terus polyline ini sini dan ke sini 250 ya, kita lebihkan jadi 260. Kita move sejauh 5 M, jauh 5 meter. Nah ini kita hapus aja ya, tadi ada salah ya, saya belum buat pinggirnya ya, frame-nya. CO oke, seperti ini. Kemudian kita ke arsiran H, ANSI 31, klik dan klik, kemudian enter. Ini masih di kusen, kita blok jendela underscore double. Pick pointnya mid between two point. Oke, ini kita mirror. Yes, oke. Kemudian kita move sini. Oh, ini belum dibuat layoutnya ya, maka kita BE, block editor, jendela double, kita buat rectangle. ke atas 30, kita wipe out, kemudian pilih polyline P, klik objeknya, erase, yes. Kemudian kita pilih si ini wipe outnya, draw ordernya, send to back, dan close editor, save close. Kemudian kita move kira-kira 300. Oke, seperti itu denah ini sudah jadi. Nanti kita tinggal buat anotasinya, teks dan juga dimensi. Oke, setelah ini selesai, kita buat garis X line-nya, ataupun nanti yang akan menjadi acuan untuk dimensi ya, garis acuan untuk dimensi. Maka kita pilih dulu, kita buat ini jadi teks, continuous, warnanya mungkin hitam boleh. Oke, layer text, kita ketik X line, pilih yang vertikal V. Nah, seperti ini kita tempatkan di sini, lalu di sini, kemudian di sini. Ini yang vertikal ya, yang di sini, lalu ini sudah ya garis kolomnya. Kemudian kita enter, kemudian X line lagi, XL, kemudian H horizontal, kita pilih yang di sini, kemudian di sini, lalu yang ini juga, lalu yang ini. Oke, kemudian kita offset, enter 500, 500 terlalu dekat, enter 1000 saja. Kemudian kita TR, enter.
Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini kita hapus. Terus arsiran dinding. Nah, dinding ini kita matikan. Kalau sudah, ini kita ganti menjadi line type-nya ya, menjadi ini ya, yang titik-titik. Oke. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan dimensi ya. Coba kita tes DLI, dimension linear, DLI. Nah, ini kecil, kita coba atur di style in use, ISO 25, modify. Kemudian ini kita pilih architectural tick. Lainnya ini nggak usah dipakai. Text height-nya 100. Kemudian row size 50. Sudah primary unitnya mungkin ini 2 angka. Maka close. Oh iya, ini extend beyond ininya belum kita atur nih. Di text offset from dimension line 100 mungkin. Sorry, D modify row size text mana ya? Ini kita pakai yang ISO standar. Terus tagnya 100, ini kita kasih 50 mungkin. Nah, seperti itu. Oke. Close. Kemudian kita DLI lagi, disamakan ketinggiannya. Sepertinya ada yang salah nih. Offset tepat di midpoint sih. Nah, ini yang salah nih kayaknya. Shift klik kanan intersection, ubah ke midpoint. Kita mirror. Yang bawah juga kita mirror. Sepertinya dimensi teksnya terlalu kecil, kita perbesar saja 200 coba. Terus row-nya sekitar 75. Close. Terlalu besar ya 200 ya, berarti 150 ya. Lalu kita buat teks MT. Ukurannya harus kita sama ini 150.
R titik tamu, terus close tag editor. Tamu. Kita mau ini ruang tamu, kemudian kamar tidur. Kamar tidur di sini ya. Ini WC, ini dapur, ini ruang keluarga. Keluarga. Dapur. Berarti ini kamar mandi atau WC. Sini kamar ini kita copy carport. Kemudian kita move seperti itu. Kalau sudah, karena mau di print ya, kita buat lembar A4 ya. Berarti 210 sini 210 297 210 kemudian C. Kemudian kita buat garis bantu, kira-kira berarti 11.000 ya, 11.000. Nah, kita pakai kalkulator, berarti 210 dibagi 11.000. Oh sorry terbalik, 11 kal 11.000 dibagi 210, maka akan diperbesar sebesar 52. Kita akan perbesar berarti 60 ya, atau SC kan 1:50, 1:60. Kita coba 1:50, dia cukup besar tidak? Lalu kita move ke arah dalam sini ya, nampaknya cukup ya, perbandingan 1:50. Kita join, kita move bawah sedikit, terus kita buat rectangle CO seperti ini, di trim, di hatch, pilih yang solid, poin yang ini, enter, kemudian pilih garis, terus kita copy, denah rumah ukuran 6 meter kali 10 meter. Ini ditarik
and close, ini move, dan CO copy ke bawah, terus ED skala 1:50 and close. Ini kita move ke tengah sini. Oke, ini sudah jadi, bisa kita plot. Ctrl P. Kita ke PDF saja ya. Biasanya sih saya pakai Nitro. Kata saya A4, ininya ke window. Kita klik di sini dan klik di sini. Center plot, jangan fit to paper. Ini kita 1:50 ya. Apply to layout, preview, continue. Nah, ini tadi salah orientasinya, preview, continue. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya di print ini ya bisa sesuai ya, harusnya sih sesuai. Kalau sudah oke. Oke, seperti itu sharingnya. Ini kita lanjutkan, kita simpan dulu. Dena 6x10. Nah, seperti ini gambar denahnya yang sudah kita buat. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video sharingnya, sudah terlalu panjang juga ya. Apabila teman-teman suka, boleh di like, dan apabila ada masukan boleh di komentar. Kalau misalnya ada kesalahan juga bisa di komentar. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa.